Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Mirza Rauf dari kelas 6N, Prodi D3 Akuntansi. Dengan dosen komputer audit, Pak Robi Barmawanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik audit berbantuan komputer dalam penyusunan financial statement dan general ledger dengan menggunakan Microsoft Excel. Dalam proses audit, kita seringkali dihadapkan dengan data yang sangat banyak, bisa ratusan atau bahkan ribuan banyaknya. Prosedur audit akan menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan komputer. Hal ini tentu akan menyulitkan auditor. Karena banyaknya data, auditor harus menggunakan komputer dalam melaksanakan audit agar proses audit bisa lebih efektif dan efisien. Aplikasi yang akan digunakan adalah Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel ini, kita akan menyusun laporan keuangan atau financial statement dan general ledger yang akan digunakan auditor untuk dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Data yang tersedia adalah catatan jurnal perusahaan, trial balance perusahaan, dan chart of account. Catatan jurnal perusahaan akan kita gunakan untuk membuat general ledger, sedangkan trial balance perusahaan akan kita gunakan untuk membuat financial statement. Dalam hal ini adalah neraca dan laba rugi. Mari kita lihat prosesnya. Di sini kita bisa lihat data yang disediakan oleh perusahaan, terdiri dari trial balance, chart of account, kemudian jurnal. Kita di bagian jurnal, kita lihat di bagian bawah tuh ada selisih sebesar 26 untuk debit, kredit, dan kreditnya. Kita akan membuat general ledger dengan menggunakan pivot table. Jadi kita pastikan tidak ada kolom yang kosong. Kolom ini kita isi, kemudian kolom ini kita ganti dengan account name. Pilih tab insert, kemudian pilih pivot table, pilih area yang akan kita jadikan pivot table, kemudian pilih new worksheet, klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan nama akun di bagian row, kemudian tanggal, kemudian nomor referensi juga, kemudian bagian debit dan kredit di kolom value. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih salah satu akun saja, misalnya akun receivable, klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah transaksi akun receivable selama setahun yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya kita akan buat financial statement menggunakan pivot table juga. Kita pilih tab insert, kemudian pilih pivot table. Kita pilih area yang akan kita jadikan pivot table seperti tadi. Pilih new worksheet, kemudian klik OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita butuh kode, kemudian saldo akhir. Kita pilih kode di row, kemudian saldo akhir di bagian values. Nah, sekarang kita tinggal membuat laporan keuangannya. Terdiri dari neraca dan laba rugi. Nah, di sini kita akan membuat financial statement dengan angka-angka yang terdapat dalam pivot table. Caranya kita pilih sama dengan, kita ketik sama dengan, kemudian kita klik yang ada data yang ada di pivot table seperti ini. Nah, lanjut di laba ruginya juga kita ketik sama dengan, kemudian klik datanya sesuai dengan labelnya. Misalnya untuk yang other ini di bagian 70 ya, 70 sampai terus semua. Kemudian kita jumlahkan net sales dikurangi dengan expense ditambah dengan other income and expense, kemudian jumlahkan dengan pajaknya. Ketemu hasilnya, kemudian kita tambahkan dengan return earning. Sekarang kita akan mengecek jumlah balance-nya dengan rumus sum. Sama dengan sum, kemudian kita pilih areanya, dapat nilai segitu, kemudian kita bandingkan dengan nilai aset. Akan ketemu selisih sebesar 26. Nah, ini selisih 26 yang ada di jurnal tadi. Nah, inilah cara menyusun financial statement dan general ledger dengan menggunakan pivot table. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Video ini dibuat sebagai pengganti ujian akhir semester 6 untuk mata kuliah komputer audit.